Shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi Tuhan Yesus. Merry Christmas ya. Selamat Natal. Kita bersyukur kita berada di dalam ibadah minggu yang terakhir ya, dan ini waktu yang tepat di akhir ibadah akhir tahun ini untuk kita bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Ya, seperti tadi kita nyanyikan, ini waktunya kita berkata, saya berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Bahkan tahun-tahun sebelumnya tentu saja juga ya. Bahwa dia baik. Sama-sama kan kita percaya, saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Sungguh baik, sangat baik. Saudara boleh merenungkan pada kesempatan ini, apa yang Tuhan buat luar biasa dalam kehidupan saudara. Ya misalnya tadi Duma ya dapat pekerjaan di Jakarta, dipanggil lagi. Emangnya orang Jakarta nggak ada yang pinter gitu. Tapi Tuhan cari Duma misalnya ya. Juga Pemi menikah ya, luar biasa, disediakan rumah, disediakan semua. Ya kami sendiri mengalami bagaimana sebagai orang tua, banyak kan orang tua gini, wah kalau saya kerja atau saya melakukan ini dan itu untuk anak-anak gitu ya. Ya anak-anak kami bersyukur, Mika Sharon, memang Mika 2 tahun sebelumnya sudah lulus, sudah bekerja, Sharon juga lulus bekerja. Itu di tahun 2021 ini kami pantas ya, layak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik ya. Jadi kalau orang bilang udah beres ya Mel, ya untuk itu Tuhan yang beresin semua. Ya online service ya, pelayanan online seperti ini itu Tuhan siapin semua ya. Nggak pernah ada kan satu minggu yang kita nggak beribadah. Itu Tuhan sediakan. Bahkan dengan 2021 tuh kan di belakang tuh ada baca tuh ya, Hason Vision. Visi atau tema daripada 2021 adalah Hason Vision, visi profetik dari Tuhan. Bagaimana Tuhan di luar ruang dan waktu, makanya masih ada jam pasirnya tuh ya, bahwa dia membuat firman kasih karunia tersebar. Ya, kabar baik, Injil yang adalah kabar baik, sama-sama katakan Injil adalah kabar baik. Gospel ya, Injil Kristus, kasih karunia Kristus, Injil sukacita, Injil damai sejahtera, itu kabar baik. Itu spread ya, menyebar ke seluruh dunia. Jadi saya dengar pesan dari New Creation Church bahwa itu berlipat-lipat ganda orang yang mendengar, dan banyak juga berlipat-lipat orang yang diselamatkan. Ya, bagi kita di GCB, kita bisa sampai ke tadi Ibu Linda, Ibu Maya, di Nabire, di Papua, di Manado, biasa di Budiah ya, di Jawa Tengah, Jakarta, semua saudara. Itu kabar baik. Saudara juga bisa menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, karena ini yang dibutuhkan dunia, saudara. Pada hari Jumat kemarin tentang Natal, beritanya pokoknya Yesus itu adalah hadiah atau kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kan dibilang, sehingga dia mengaruniakan atau menghadiahkan Yesus anak yang tunggal, lahir dari anak darah Maria, sudah dinubuatkan, masa anak darah bisa melahirkan? Karena itulah mujizatnya, dibungkus kain lampin sebagai hadiah. Ya, sebagai hadiah dibungkus kain lampin, kain peluh sama kain lampin sama, ditaruh di palungan. Kain palungan dengan kuburan Yesus belakangan setelah mati sama, batu yang dipahat. Dia lahir untuk mati supaya saudara dan saya hidup. Sama-sama katakan, supaya saya hidup. Hidup berkualitas gitu. Tubuh berkualitas bahkan. Ya, karena di hadiah itu kita dikatakan menerima benefits, keuntungan. Saudara nggak usah takut, atau nggak usah digentarkan, nggak usah ditakut-takutin, wah ini Injil kemakmuran nih atau apa. Tuhan berikan kepada kita keuntungan. Baca aja Mazmur 105 ya, 103 ayat 1 sampai 5. Nanti saudara juga boleh bisa langsung dengar di tayangannya ya. Nanti lihat linknya untuk yang pesan Natal GCB, udah bisa dengar. 5 keuntungan. Jangan lupa
Ya, makanya dikatakan kita bersyukur memuji Tuhan sebab Dia baik. Jangan lupa. Jadi bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan atau bahwa Dia baik, kita nggak boleh lupa. Cuman itu aja, makanya kita memperingati Natal. Sama-sama kata memperingati. Memperingati misalnya perjamuan kudus. Memperingati kematian Yesus. Memperingati karya sempurna Yesus. Memperingati penebusan Yesus. Luar biasa ya. Supaya saudara, Tuhan itu mau supaya kita tuh jangan lupa. Karena yang untung kita. Kalau kita untung, Dia untung. Surga untung. Kenapa? Dia udah bayar duluan soalnya. Ya, diampuni segala dosa kita. Disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kerusakan atau kecelakaan. Dimahkotai favor atau kemurahan dan kelembutan. Mulut kita dipuaskan dengan kebajikan atau goodness, kebaikan, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Luar biasa ya. Itulah Yesus yang dibungkus di kain lampin, ke seluruh keutuhan Yesus menjadi milik kita. Ditaruh di palungan, Dia mati supaya kita hidup. Dia juga lahir di keluarga miskin supaya saudara kaya. Saudara nggak usah takut berkat dari Tuhan. Sama-sama katakan, saya mau terima semua berkat Tuhan, semua janji Tuhan, semua warisan Tuhan, tujuan Tuhan bagi saya dengan kedatangan Yesus. Saya mau terima semua. Amin. Nah, karena itu ya, Dia mau kita itu di akhir minggu terakhir dari akhir tahun 2021 ini, supaya kita itu bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Bersyukur itu give thanks ya, grateful, berterima kasih. Sebab Dia itu baik ya, bahkan luar biasa baik ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Waktu kita bersyukur, saudara, waktu kita memuji Tuhan, bersyukur, thank you Lord, terima kasih. Kita terima pertama kan, pasti terima. Kayaknya kita bilang gini, kalau kita thank you Lord, terima kasih. Ya terima kasih. Kalau kita mau makan, kita bersyukur katanya. Say grace, katakan kasih karunia, kata orang Amerika. Kita bersyukur. Nah kalau udah berkat, jangan dikutuk lagi. Saya selalu ingat itu ya, jangan dikutukin lagi. Ya, nah itu membuat kita indah, saudara. Sama-sama katakan membuat saya indah. Ya, membuat Tuhan itu benar-benar menghadang musuh-musuh kita, masalah-masalah kita. Nanti kita baca ayatnya. Ketika apa? Ketika berkata, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Jadi Dia baik, sama-sama katakan, Yesus baik, Tuhan baik. Bahwasannya, arti sesungguhnya, ya, untuk selama-lamanya, bukan diskrit, bukan stop, tapi selama-lamanya, hesetnya, kasih karunianya. Amin. Ya, Tuhan Yesus juga menyanyikan lagu yang sama, ya, frasa yang sama itu, ya, frasa sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang Israel juga, imam-imamnya juga, dan kita sekarang. Nanti kita akan lihat ya. Kita mulai dengan Mazmur 147 ayat 1. Ya, di kitab Mazmur frase ini muncul begitu banyak tempat. Tapi kita membaca ya, tadi dikatakan bahwa Dia membuat kita indah. Sama-sama katakan membuat saya indah. Ya, haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Ya, sesungguhnya artinya surely. Ya, kita selalu kalau dengar kata sesungguhnya, ya, itu surely, benar-benar, absolut, mutlak, bermazmur, ya, bagi Allah kita itu baik. Ya, kita pikir siapa yang baik? Ya, kita yang baik. Ya, katakanlah saya yang baik. Saya yang jadi baik. Bahkan indah, sama-sama kan indah. Ya, beautiful. Jadi kalau saudara, thank you Lord, baik banget, bersyukur. Ya, grateful, berterima kasih. Say thank you. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan selalu, dan layaklah memuji-muji itu. Tuh, layaklah ya, bahasa Inggrisnya pleasant, menyenangkan memuji-muji itu. Sama-sama katakan baik. Saya dibuat baik, saya dibuat beautiful, indah, saya dibuat nyaman, pleasant ya, layak itu jadi kita layak, enak kan?
Amin. Ya, make us beautiful, benar-benar. Nah, tubuh Tuhan Yesus waktu melihat bait Allah yang adalah gambaran kita ada bait Allah. Katakan sama-sama, katakan, saya adalah bait Allah. Saya bait Roh Kudus. Ya, tadi musinya apa? Baik, indah, nyaman ya, pleasant ya. Nyaman. Itu kalau dibuat bukan rumah ucapan syukur atau pujian. Nah, ini yang terjadi. Kita mau lihat ya, suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan dia melihat orang-orang itu berjual beli korban. Korban tekukur, binatang ya. Dia mau cari untung ya di bait Allah, di halaman bait Allah. Dan ini yang kita mau pelajari dimulanya ya, supaya saudara melihat, oh kalau yang ini indah, kalau yang ini buruk ya. 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya, mereka jadikan rumah penyamun katanya. Kenapa? Ya, kalau orang datang dari jauh ke bait Allah lupa bawa korban, ya kalau di bait Allah udah harganya 3 kali lipat kali ya. Makanya dibilang merampok. Ia membalikan meja-meja penukar uang, juga uang kan. Wah, bawa uang besar mau tukar buat beli binatang, ya kena komisi lagi. Ya, dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya, padahal pedagang merpati yang paling murah tuh. Merpati kalau persembahan yang paling murah. Ya, tadi saya juga cerita, Yesus ketika datang hadir di keluarga yang miskin. Yusuf, Maria miskin. Kenapa? Waktu dia menyunatkan Yesus hari ke-8, persembahannya cuma merpati atau tekukur yang paling murah. Gambaran orang miskin ya. Supaya kita kaya. Ya, tapi itu di kayu salib ya. Tuhan Yesus ditelanjangi, kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, rela menjadi miskin. Supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Itu kebenaran aja saudara. Dan terima keuntungan itu. Ya, 13. Dan berkata kepada mereka, kata Yesus ya, ada tertulis. Nah, nanti kita baca dari mana ini. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, jadi kita ini rumah doa. Sama-sama karena rumah doa. Makanya kita belajar ya, berdoa di dalam bahasa roh, praying in the spirit. Ya, berdoa. Kita berdoa dalam doa-doa yang tidak terucapkan. Ya, refreshing. Jadi doa itu bukannya doa-doa agamawi, bukan ya. Nah, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Saudara lihat, ketika kita menjadi rumah doa, jadi tadi rumah doa itu apa? Bersyukur, memuji, menyembah, berterima kasih. Tuhan terima kasih, say thank you untuk di akhir tahun 2021 ini begitu banyak, begitu luar biasa, begitu ajaib Tuhan pelihara kita. Sampai hari ini saudara makan, masih hidup ya. Enggak Pak, saya banyak masalah, banyak persoalan. Saudara lebih bersyukur. Lihat Tuhan, itu yang menjadi pembela kita nanti ya. Kita lihat ya. Makanya dikatakan orang timpang, orang buta bahkan disembuhkan. Mujizat, sama-sama katakan. Ya, ketika kita menjadi rumah penyembahan atau ucapan syukur atau berterima kasih, disebut rumah doa ya. Mujizat-mujizat terjadi. Sama-sama katakan mujizat-mujizat terjadi ya. Dan ini memang kalau orang agamawi akan menjadi iri ya, tetapi ketika imam-imam kepala, ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, lihat ya dari mulut anak-anak nih, Hosana bagi bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Iri saudara. Ya paling kalau saya bilang, kalau kita dibawa kasih karunia, kita hidup menerima kemurahan yang tidak layak kita terima. Menerima berkat yang sebenarnya orang bilang, nggak layak dia tuh. Wah, dia nggak bikin apa-apa kok dapat berkat, kok dapat begini, kok dapat begitu. Lebih mending saya, ya merasa layak ya. Saudara, orang-orang agamawi akan jengkel. Akan jengkel. Saya bilang sama anak saya, Pipi, kata dia bilang suatu ketika, kalau aku hidup di bawah kasih karunia dan berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Implikasinya apa, Pi? Ya implikasinya gini, kamu terima sesuatu, ya apa aja yang kamu mau. Sekolahnya baik,
sehat, dipelihara, dijagai, nggak celaka, nggak mengalami yang buruk. Dan orang berkata, lu pasti begini, orang lain akan iri. Ya benar terjadi ya. Waktu ini cerita Mika aja waktu dia terakhir sampai terakhir setiap semester cum laude, teman-temannya bilang, lu pasti nerd lo di rumah katanya. Lu pasti kutu buku, hanya belajar terus, nggak ngapa-ngapain. Makanya nilai lu bagus gitu katanya. Mika jawab, yang enggak, biasa aja. Saya kadang-kadang nonton, kadang-kadang main, ya makan sama keluarga, jalan-jalan sama keluarga, biasa aja. Enggak, bohong loh katanya. Nah kemudian ketika dia cerita sama saya bilang, iya kan, kamu ingat kan papi bilang, implikasinya cuma satu, bahwa orang yang merasa layak, orang yang merasa kerja keras, orang yang merasa bahwa dia menerima atau tidak menerima karena upayanya akan iri. Ya, akan iri. Cuman itu aja. 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Orang anak-anak yang memuji-muji Yesus, mereka marah-marah sama Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Karena Yesus tidak pernah menyangkali bahwa dia adalah Allah 100%, Tuhan 100%. Dia layak menerima penyembahan kita. Saya menyembah Yesus, katakan. Amin. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau Tuhan ya telah menyediakan puji-pujian. Nah, sudah lihat ya, sama-sama katakan, Tuhan menyediakan apa? Puji-pujian di mulut kita. Nah, itu sama ya. Jangan lupa tadi yang benefit keuntungan yang kelima itu, Tuhan memuaskan mulut kita dengan kebajikan, puji-pujian, perkataan yang baik, perkataan yang benar. Ya pasti positif, karena kebenaran nggak mungkin negatif, nggak mungkin dari surga supply-nya atau perkataannya yang buruk, menghukum, kecelakaan, penyakit, mendakwa, yang buruk, nggak ada stoknya di surga, saudara. Yang aminin iblis. Ya. Tuhan garis bawahi ya puji-pujian tadi. Nah ini diambil dari apa? Dari Mazmur 8 ayat yang ketiga. Sama ya, kita baca sama-sama. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Ya, ordain strength. Ya, kalau strength itu dalam perjanjian lama itu koah. Koah itu kekuatan, power, kuasa untuk apa? Power tentu untuk tubuh sehat, tubuh yang berkualitas, dan power untuk memperoleh kekayaan. Karena lawanmu. Jadi selalu kita bilang, di bawah kasih karunia, yang layak siapa? Yesus. Layak dipuji, disembah. Yang terima siapa? Saya. Terima kekuatan, terima kesehatan, terima hidup berkualitas. Karena apa? Yang dipermalukan siapa? Ya iblis, lawan. Yang dipermuliakan siapa? Tuhan melalui kita di dalam Yesus. Untuk membuka musuh dan pendendam. Nah, saudara lihat, ya Tuhan benar-benar menghadap ya musuh-musuh kita. Ketika kita pandai berkata apa? Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya atau kasih karunia-Nya untuk selama-lamanya, continue, berkelanjutan, tidak putus, saudara. Jangan pernah siapapun ya dapat menipu saudara atau mengadalin saudara atau saya bahwa kasih karunia Tuhan itu berhenti. Enggak, kita bahkan hidup sekarang di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Sejak Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan seterusnya dan selama-lamanya. Tidak pernah putus kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Karena dia adalah kasih. Dan kasih karunia-Nya diberikan. Cuma-cuma kita terima sebagai hadiah. Nggak pernah putus, saudara. Kalau dia berhenti berbuat kasih, dia berhenti jadi Allah. Nggak mungkin ya. Ya, Tuhan nggak mungkin berhenti menjadi Allah. Jadi yang bikin berhenti siapa? Ya mulut orang yang gegabah sendiri. Nah, tadi dikatakan Tuhan menyediakan apa? Di Matius 21 puji-pujian. Sama-sama katakan puji-pujian. Ya, di Mazmur 8 ayat 3 dikatakan apa puji-pujiannya? Strength. Jadi kekuatan, ya, kekuatan atau strength. Ya, jadi puji-pujian sama dengan kekuatan. Sama-sama katakan puji-pujian sama dengan kekuatan.
Tuhan baik buat saya. Saya bersyukur, katakan. Saya berterima kasih. Amin. Ya, saya berterima kasih. Grateful, ucap syukur, bersyukurlah. Itu kekuatan yang membungkam musuh-musuh kita. Musuh-musuh siapa? Ya raksasa. Ya masalah, ya persoalan, saya nggak tahu. Tantangan apa, masalah-masalah apa yang masih mencoba mengganggu hidup kita atau hidup saudara dari luar. Ya, tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan, penghukuman-penghukuman bahkan. Gimana rontokinnya? Bersyukur. Tuhan, saya bersyukur. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Saya bersyukur, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya bersyukur, saya mewarisi Kanaan. Semuanya Tuhan, saya mewarisi supaya saya hidup dan perolehnya dengan segala kelimpahan. Saudara, itu bukan kesombongan. Di dalam Yesus saudara bersyukur. Amin. Dan bersyukur ini adalah kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya baca ya, ini ayat yang luar biasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang di luar itu yang gelap, yang di luar itu mungkin bencana, wabah, pandemi atau krisis. Ya, saudara bersyukur dalam segala hal. Ya, dan jangan berpikir kalau dari Tuhan segala hal itu yang buruk. Nggak ada, Tuhan nggak punya stok buruk. Nggak ada. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. God's will. Sama-sama katakan, karena itu kehendak Tuhan, saya mengucap syukur. Ya, kayak syukur, kita mengucap syukur dan Tuhan yang menghadang musuh kita. Menghadang masalah kita. Bahkan menggantikan, sama-sama katakan, bahkan menggantikan krisis menjadi kesempatan. Saya ingat ya, kalau dalam bahasa Chinese, Mandarin, krisis itu kesempatan sama. Kata-katanya kesempatan. Karena di dalam krisis ada kesempatan. Amin. Ya, tergantung perspektifnya, dan kita perspektifnya melihat dari apa yang Tuhan lihat. Kita, yang dia lihat adalah Yesus. Kok bisa? Ya iya. Kita, Yesus dan saya adalah satu. Kita dan Yesus adalah satu. Dosa kita ditanggung Yesus. Kebenaran Yesus menjadi milik kita. Satu, saudara. Dan itu yang kita pandang. Seperti mana Yesus, Tuhan memandang Yesus, demikian Tuhan memandang kita, demikian kita memandang seperti Tuhan memandang. Main pandang-pandangan. Iya, ya nggak apa-apa. Ya, saudara lihat. Mengucap syukur. Dan 2 Tawarikh 20. Ya, saudara lihat. Kita akan baca suatu kisah tentang Yosafat. Raja Yosafat suatu ketika dikurung. Ya, dikurung oleh musuh yang sangat besar. Bani Amon, Moab, orang-orang pegunungan Seir, orang Meonim namanya, mengurung mereka, mengurung Yehuda waktu itu. Dan mereka, dan raja dan orang Israel itu sangat ketakutan. Dibuka Mik. Ya, dan apa yang dia putuskan, apa yang raja cari, ya, dia bilang, Tuhan, saya nggak sanggup nih lawan musuh yang sebanyak ini. Ya, saya tidak punya kekuatan, tetapi mata saya memandang kepadamu. Nah, ini yang kita lakukan ya, waktu kita dengar firman, kasih karunia, kita terima dengan iman. Kita tuh sebenarnya memandang kemurahan kebaikan Tuhan aja. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dia Raja Yehuda ya. Dan tuanku Raja Yosafat. Oh, ini nabi-nabi ya berkata, beginilah firman Tuhan kepadamu. Ya, jadi dia cari Tuhan, Raja Yosafat, dan begini firman Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Ya, dikurung. Masalah. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Ya, saudara, mungkin kita ya dengarlah kabar-kabar sana sini, pandemi, krisis, atau seolah musuh itu udah ngurung. Bukan buat kita, saudara. Tenang aja. Orang dunia, Mesir. Bagi kita, bukan kita yang berperang, melainkan Tuhan. Sama-sama kan, bukan saya yang berperang. Peperangan milik Tuhan, katakan. Peperangan milik Yesus. Dia panglima bala tentara. Jadi siapa yang berperang, saudara? Tuhan. Amin. Ya.
Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Sudah lihat ya, musuh udah ngurung, udah pakai senjata lengkap, udah bikin ketakutan orang Yehuda. Ya, kamu dibilang kamu nggak usah bertempur. Ya, Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Ya, ini yang kita belajar tentang menghadapi musuh. Kita itu berdiri teguh. Sama-sama katakan berdiri teguh. Di mana? Di kedudukan kemenangan. Kita berperang untuk menang. Dan cuman lihat, pandang. Pandang siapa? Pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya bisa aja Tuhan bilang ini. Waktu kita pandang, Mel pergi ke sana. Pergi ke sini. Ini. Ya, itu Tuhan yang berperang, tenang aja. Ya, kita tidak stres. Tidak khawatir, tidak cemas. Kan tuh Tuhan yang bilang, janganlah takut dan terkejut. Janganlah takut dan terkejut gitu. Kalau orang terkejut kan stres. Aduh gimana nih? Waduh penagih hutang datang. Waduh gimana bayar kontrakan? Waduh gimana? Kata dokter penyakitnya sudah begini. Wah sudah begitu. Terkejut gitu. Tuhan bilang gak usah takut dan terkejut. Kita udah belajar tiap Jumat menjalani hidup berserah. Gak usah takut dan terkejut. Kita punya Bapa yang memberikan kita hidup berkualitas, tubuh yang berkualitas. Yang percaya katakan amin. Ya, majulah besok menghadapi mereka. Nah, ini kan Tuhan yang berperang. Kok kita yang maju? Ya maju aja katanya, lihat aja. Kan Tuhan suruh lihat katanya. Tuhan akan menyertai kamu. Ya, ketika kita bersyukur, memuji menyembah Tuhan seperti Yosafat, kumpulin nanti kita lihat ya, kumpulin penyanyi, Tuhan menyertai kita. Yang berperang Tuhan. Ya kalau Tuhan yang berperang, siapa lawan Tuhan? Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Ya siapa yang bisa lawan? Sama-sama katakan, Tuhan menyertai, sebut nama saudara, Melkisedek. Melkisedek adalah orang yang berhasil. Good sukses. Sama-sama saudara, di 2022 saudara pandang kemenangan, good sukses. Sukses yang baik. Keberhasilan, keberuntungan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara ini serius ya. Ini tergantung percaya benar pasti mesti harus menghasilkan kehidupan benar. Kenapa? Karena Tuhan jaminannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, 20. Nih lihat nih hasilnya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ya, suruh maju ya maju. Tetapi ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan. Ya tadi kan percaya pertama kepada Tuhan. Sama-sama katakan saya percaya. 2022 saya percaya kepada Tuhan yang berperang ganti saya, yang memberikan saya kemenangan, yang memberikan saya berkat, yang memberikan saya perlindungan, yang memelihara hidup saya dengan luar biasa. Ya, dan kamu akan tetap teguh, withstand, teguh berdiri ini. Percayalah kepada nabi-nabinya. Tadi Yosafat dengar dari nabi-nabi kan? Nabi-nabi adalah orang-orang pada waktu perjanjian lama ya, yang menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada umat. Ya, kalau kita sekarang kita lihat dari firman Tuhan. Dan kamu akan sukses. Kalau ditanya hari ini, ya ada ucapan syukur, ibadah ucapan syukur malam hari ini. Siapa yang mau berhasil tahun 2022? Amin. Good sukses, sama-sama katakan. Good sukses. Apa itu Pak? Good sukses. Sukses jenis Yesus. Berhasil jenis Yesus. Tanpa duka cita. Ya, tanpa pengorbanan manusia kita orang ya, tapi karya Yesus. Amin. Ya. 21 udah tadi ya. 21 ya, berhasil. Setelah itu ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Jadi bukan berperang pakai pedang dan tombak, bukan lengan atau gagah kuat mereka. Mereka menyanyi nyanyian, dibilang menyanyi nyanyian dan memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih karunianya tuh eset ya, dalam pakaian kudus dan semarak
Kayak mau pesta, bukan mau perang, saudara. Dan waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Nah, bagian B-nya katanya sambil berkata, ini nyanyiannya nih. Ayo baca sama-sama. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hesed. Saudara mau hidup berkemenangan, saudara mau hidup baik, saudara mau hidup indah, saudara memuji bersyukur akan kasih karunia-Nya yang kekal. Haleluya ya. Itu suatu kunci yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Kalau dibilangin, ya Pak Melki itu mah perjanjian lama zamannya Yosafat. Ya, saudara mau baca zamannya Mazmur, pemazmur menulis banyak tentang frase tadi ya. Zamannya Esra membangun tembok Yerusalem waktu runtuh balik dari Babel. Yosafat tadi ya. Frase yang unik ini sebab Tuhan itu baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dipakai lagi dan lagi. Ya, dan sesuatu yang baik terjadi. Kok saudara baca dari kisah Yosafat tadi, mereka bukan hanya dibebaskan dari musuh, mereka menjara besar. Ya, mereka itu menjarah spoil tuh apa tuh? Jarahan. Musuh-musuh dibuat saling dihadang oleh Tuhan, mereka saling bertempur. Amon Moab bertempur sendiri, orang pegunungan Seir bertempur sendiri. Mereka kacau balau, mati semua, kabur, dan jarahan mereka itu, harta benda mereka yang mereka bawa untuk perang itu dijarah. 3 hari 3 malam di lembah pujian namanya. Saudara lihat ya, Tuhan merubah menjadi yang baik, saudara. Jadi nggak usah takut. Kalau keadaannya kelihatannya nggak kelihatan, ya pikir aja gini. Itu dombanya masih di belakang bukit tuh, nggak kelihatan. Waktu Abraham membawa Ishak ya. Domba yang naik ke atas juga tuh yang menjadi penggantikan Ishak di belakang nggak kelihatan. Tapi ada nggak? Ada. Solusinya ada nggak? Ada. Solusinya siapa? Yesus. Kenapa? Karena kita hidup dari penebusan. Sudah selesai. Ya, Tuhan aja datang ke dunia. Kita dengar hari ibadah Natal ya, bahwa Tuhan Yesus datang aja menggenapi apa yang Tuhan sudah nubuatkan. Berarti dia hidup atau menjalani lahir di bumi ini dengan perjalanan sudah selesai. Saudara juga sama, apalagi saudara dan saya ya. Jadi kalau dibilang, ya tapi di perjanjian baru gimana? Ya kita baca ya dalam Kisah 15. Coba kita lihat ayat 16 ya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud ya, yang telah roboh, dan runtuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Nah sebelumnya saudara, saya mau baca tadi, mungkin pertanyaan gini. Ini kan kisah para rasul di perjanjian baru. Apa hubungannya pondok Daud? Nah ketika frase tadi, sebab Tuhan baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan itu adalah ucapan yang terus diulang-ulang begitu banyak di dalam orang Israel sebagai ucapan syukur atau bersyukurlah sebab Tuhan baik kan bilangnya. Itu dimulai dari mana? Ketika Daud membawa kembali tabut ya, yang adalah lambang kehadiran Tuhan ke Yerusalem, dan dia buat pondok Daud namanya. Dia membuat pondok Daud di mana tabut itu ditaruh di atas di dalam kemah, dan orang memuji-muji itu bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Nggak seperti di bait Musa ya, harus masuk ruang kudus, ruang maha kudus hanya imam. Ini pondok Daud enggak. Nah saudara, itulah gambaran apa? Gambaran waktu, dispensasi waktu. Nah, ulang-ulang, dispensasi waktu kasih karunia sekarang sebenarnya ya. 1 Tawari 16 ayat 7 dulu kita baca ya. Kita mau lihat sejarahnya dulu ya. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya ya, pemazmur nih, Mazmur Asaf ya, menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sama-sama kalian menyanyikan syukur. Kenapa? Tadi Daud arti nama katanya beloved, orang yang terkasih. Kenapa Pak dia terkasih? Kenapa Tuhan bilang dia adalah orang
yang ditemukan di zamannya, yang berkenan di hatiku. Karena fokus dia menempatkan Yesus, menempatkan kehadiran Tuhan di pusat di Yerusalem. Dan dia taruh disebut di dalam kemah Daud. Itu aja saudara. Jadi kalau ada orang bilang, ya karena dia mudah bertobat. Semua nabi-nabi atau orang-orang di perjanjian lama juga kalau udah Tuhan gini juga mudah bertobat. Ya Abraham mudah bertobat. Ya, tapi Daud disebut namanya beloved karena dia memusatkan fokus hidup dia menempatkan Tuhan di pusat, di center. Ya, saudara, kalau di seluruh dunia ya orang bertanya di mana pusatnya dunia? Di Israel. Ya, kalau di mana pusat kehadiran Tuhan? Di Israel. Kalau di Israel, di mana pusat kehadiran Tuhan? Ya di Yerusalem atau di Bukit Sion. Di Bukit Sion di mana? Di Yerusalem. Di Yerusalem di mana? Di Bait Allah. Di Bait Allah di mana? Di ruang Maha Kudus. Kalau di ruang Maha Kudus, perkakas apa menjadi pusat kehadiran Tuhan? Ark of the Covenant, tabut perjanjian. Dan itulah seluruh fokus hidup Daud menaruh Tuhan di tempatnya. Nah demikian ketika Daud ya menyuruh Asaf atau pemazmur pada zamannya. Apa yang dia tulis? Coba lihat ayat 34-nya dari 1 Tawarin 16. Ini frase ini pertama kali ditulis ya, saudara, supaya belajar. Ya jadi tahu, wah jadi begitu ya rahasianya, luar biasa. Sama-sama baca, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuh ya, ini frasenya kita ucapan syukur, kita berterima kasih, kita grateful ya, sebab Ia baik. Saudara, kalau saya dengar Tuhan itu baik, nanti kita baca kenapa Dia baik ya. Itu jangan sampai, wah Tuhan baik kasih kita penyakit, Tuhan baik kasih wabah, Tuhan baik kasih kecelakaan. Enggak. Kalau Tuhan bilang Tuhan Ia baik, baik adalah baik, saudara. Yang buruk jangan dibaik-baikin, maksud saya itu aja. Ya tapi Pak, nggak pakai tapi bagi saya. Bagi saya Tuhan Yesus itu hanya ada berkat dan berkat. Bagi saya Tuhan itu duduk di surga, ya hanya menjadi pembela buat kita. Dia menebus kita dari kecelakaan, dia menebus kita, menyembuhkan kita dari penyakit. Masa dia menyembuhkan, dia kasih penyakit juga? Ya kalau penyakit dari Tuhan ya jangan ke dokter, nanti ngelawan Tuhan namanya. Dan jadi Tuhan gak jadi baik lagi, cuman dibaik-baikin aja, diolok gitu. Gak begitu saudara. Ya bahwasannya sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya saya tulis lagi tuh, hesed. Sama-sama katakan hesed. Hesed itu artinya apa? Ya ketika penerjemah perjanjian baru orang Yahudi, kan orang Yahudi kitabnya Taurat doang perjanjian lama ya. Dan ada perjanjian baru Tuhan berikan. Dan mereka buat kitab perjanjian baru, ketika ketemu kata kasih karunia, terjemahannya apa? Hesed. Hesed, kasih karunia. Amin. Ya, itu terjemahan yang tepat, saudara. Amin. Ya, jadi gimana kita lihat kebaikan Tuhan? Nah, jadi tadi ayat 17-nya belum ya? Kisah 15 ya, terusin sedikit ya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, ya semua orang lain yang mencari Tuhan, baik orang Yahudi dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, non Yahudi, dikatakan yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Apa? Tuhan melakukan apa tadi? Ayat 16, coba lihat lagi. Membangunkan kembali tembok pondok Daud yang roboh, yang runtuh, dibangun, diteguhkan lagi. Jadi kita diteguhkan apa? Pokoknya Tuhan itu baik. Iman itu apa? Kita udah belajar memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi apa yang saya beritakan, apa yang kami beritakan tentang kabar baik, buka aja mic, ya, itu Tuhan teguhkan lagi bahwa kasih karunia-Nya untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, kasih karunia Tuhan untuk selama-lamanya. Saya mau hidup selama-lamanya di bawah kasih karunia Tuhan. Nggak mau buang, nggak mau jatuh dari kasih karunia. Dengan apa? Dengan mencampur lagi dengan
hukum Taurat. Atau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jangan mau. Saya mau mengharapkan sepenuhnya kasih karunia. Kebenaran hadiah. Tuhan yang bangun. Tuhan yang teguhkan hidup saudara dibangun. Ya seperti bait Allah yang mulia dan diteguhkan. Luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya, ini kasih karunia ini grace tadi hesed ya bahasa Yunaninya charis ya. Nah, itu untuk selama-lamanya. Jadi gimana kebaikan Tuhan? Ayo kita lihat. Kan tadi bilang tuh bab Tuhan baik, ia baik, ia baik. Sama-sama kan ia baik. Kisah 10 ayat 38. Itu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Ya, tentu ya, diurapi Roh Kudus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, power. Ya. Ya, ia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi jangan pernah percaya kalau zaman dulu aja waktu Yesus hadir di bumi, menjijakkan kakinya di bumi, dia nggak pernah bilang, sini, saya lihat kamu sehat-sehat ya, sini. Saya kasih kamu sakit ya. Atau Tuhan bilang, kamu keadaannya baik ya, kayak saya kasih bangkrut ya, biar belajar sabar. Enggak. Tuhan berkeliling ke semua kota dan desa, ke semua wilayah di Israel berbuat baik, sama-sama karena berbuat baik. Jadi kalau ketika saudara berkata sebab ia baik, iya itu adalah kebenaran dan menyembuhkan. Dia nggak kasih penyakit, dia menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Ya menyembuhkan penyakit yang dikuasai iblis ya. Sebab Allah menyertai dia. Sekarang Allah menyertai kita. Haleluya, luar biasa. Amin. Ya. Dia baik ya. Dan penutup ya. Kita melihat bahwa Yesus juga menyatakan frase ini. Ketika dia segera mau naik ke kayu salib ya, dia memuji-muji Tuhan. Coba kita lihat dalam Matius 26 ayat 30. Ya, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, bahasa Ibraninya Halel, ya menyanyikan nyanyian pujian ini setelah diselidiki itu ya, dia setelah ini mengadakan Holy Communion ya, perjamuan terakhir ya, The Last Supper. Dia menyanyikan song, hymn ya, Halel. Nah, Halel itu dalam bahasa Ibraninya praise. Ya, itu adalah Jewish prayer tuh. Doa orang Yahudi yang biasanya dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Ya, act of praise and thanksgiving ya. Jadi Yesus sendiri diberikan kekuatan ya menyanyikan frase yang sama ya. Ya tentu Mazmur 113 sampai 118 banyak ya. Tapi pada Mazmur 118 ayat terakhirnya 28 sampai 29 katakan apa? Sebelumnya saya mau baca dulu Mazmur 118 ayat 1 sampai 4 ya. Ini kita ya, ini kita, nanti kita lihat Yesus. Ya, dalam Mazmur 118 ayat 1 katakan sama ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Saudara jangan lupa nih ya. Ya makanya tadi nyanyikan aja. Syukur bagi Dia Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ya kita bersyukur di tahun 2021 minggu terakhir dari tahun 2021. Katakan saya bersyukur Tuhan sebab Engkau baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih karuniamu. Hesed. Ya, ayat 2, biarlah Israel berkata sama ya, Israel bawasannya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Israel orang Yahudi. Ayat 3, kaum Harun. Kaum Harun siapa? Kalau pada zaman perjanjian lama ya para imam. Ya, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hesed. Nah, untuk kita ayat 4, biar orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau sudah bilang takut akan Tuhan, saudara jangan pikir kita takut seperti takut kepada ular.
Ya, tapi worship ya, takut akan Tuhan itu diterjemahin oleh Tuhan Yesus sendiri ya, worship. Bahwasannya sama-sama katakan untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Buat saya mau hidup selama-lamanya di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, jadi kembali ke Tuhan Yesus ya, menyanyikan yang sama, Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Ya, ini yang Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia 100% yang dalam perjalanannya anak domba Allah mau menuju kayu salib. Ini yang dia nyanyikan. Engkau, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan engkau, ya. Bersyukur meninggikan Tuhan apa? Kata-kata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Yang percaya katakan amin. Saudara bersyukur untuk 2021 ini, sepanjang tahun ini, sepanjang hari-hari ini. Amin. Ya, saudara persiapkan 3 permohonan. Ini sebagai suatu tradisi katanya ya di New Creation Church dan di GCB tentu saja. Ya, 3 permohonan yang kita akan berdoa kepada Tuhan sebab kita bersyukur bahwa Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwa hidup kita hidup baik, hidup yang indah, hidup yang beautiful, hidup yang pleasant, yang luar biasa nyaman, ya, yang sejahtera. Tuhan menghadang musuh-musuh kita. Ya, Tuhan tidak lagi masalah itu menghadang kita, sebaliknya ya. Tapi juga kita memuji bersama Yesus, bersyukur bersama Yesus yang dikehendaki Tuhan. Ya, saudara ingat 3 permohonan, nanti kita akan berdoa. Tapi sebelumnya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau hidup saya ya, hidup dalam yang keadaan yang baik. Saya mau menerima, bisa bersyukur kepada Tuhan segala Tuhan, Yesus. Dan saudara berkata, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti saya berdoa. Karena dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Ya, dibenarkan, diselamatkan karena Juru Selamat. Sama-sama berdoa dengan saya, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya didudukan bersama Engkau. Sekarang saya adalah anak yang Engkau kasihi, paling Engkau kasih. Dan saya bersyukur Tuhan, sekarang saya adalah anak-Mu, bahwa Tuhan selalu baik buat saya. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih karunia-Mu, kemurahan yang tidak layak saya terima, selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara bersama-sama sekarang, ya, saudara adalah anak Allah, saudara adalah Tuhan, saudara bersama-sama kami, gereja-gereja ciptaan baru. Ya, kita di akhir tahun 2021 ini, ya, kita menaikkan permohonan, 3 permohonan. Ya, saudara diberi 10 detik untuk ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo kita berdoa, kita bawa permohonan kita kepada Tuhan. 2022 kita mau lihat ya kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Bapak, Engkau Bapak kami yang baik. Kami datang dan Tuhan katakan, mintalah maka diberikan kepada kami, carilah maka kami akan mendapat, kami mengetuk maka pintu dibukakan bagi kami. Dan sebagaimana Yesus di surga, demikian kami di bumi sekarang ini. Kami bersyukur bahwa Engkau baik dan Engkau membuka surga bagi kami, dan kami membawa 3 permohonan kami. Saudara mau kata mau lebih? Boleh? Boleh saudara. Ya, kepadamu untuk tahun 2022 ini. Silakan saudara bawa kepada Tuhan.
Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya, saya sudah menerimanya. Karena telah Tuhan bayar. Lunas di kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Saya menghadapi 2022 dan seterusnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Terus naik bukan turun. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya diberkati ya. Yang menyampaikan juga. Mari saudara, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya, kita lakukan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, hesetnya, kasih karunia-Nya. Ya, saudara semua boleh muncul kalau yang mau muncul. Perjamuan kudus sama-sama yuk. Di akhir tahun ini kita mandang Yesus saja, mandang Tuhan. Kita mandang ke atas, bukan kepada kematian, tapi kepada kehidupan. Saudara tahu, pada malam Tuhan diserahkan dan semua fokus Alkitab tentang Yesus dan karyanya. Waktu malam dia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara bayangkan ya, tubuh Kristus kita akui. Ya, kita mengakui tubuh Kristus diberikan buat kita. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar keuntungan kita terima. Sama-sama katakan, tubuh Kristus diremukkan supaya saya utuh. Ya, 2022 dan seterusnya, saudara sukses, utuh, berkemenangan. Ya, tubuh Kristus ditikam supaya dosa saudara dihapus, dicambuk supaya saudara dan saya sembuh, dibakar supaya saudara dan saya tidak dihukum, tapi terima kemurahan, kebaikan Tuhan saja. Ya, dan saudara dan saya dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Nantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. Berharap lebih daripada 120 tahun dengan kenyang. Sebab kita makan daging Kristus. Sama-sama katakan, saya makan daging Kristus. Dadanya, kasihnya, paha kanannya, kekuatannya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Ya, roti hidup itu mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sama-sama katakan, gandum yang terbaik, diolesi butter, bau harum Kristus, dan madu dari gunung batu. Dari tengah-tengah kegelapan itu muncul yang manis, luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Ucap syukur. Katakan terima kasih. Ya, biasakan ya kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwasan untuk selama-lamanya kasih karuniamu, saya mau hidup selama-lamanya. Ya. Dan sudah makan Tuhan, karena ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Darah, keuntungan pertama, diampuni segala dosa kita. Kita dibenarkan sepenuhnya. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, continue, berkelanjutan. Tuhan lupa semua dosa kesalahan kita. Tidak diinput, tidak diperhitungkan. Luar biasa ya. Itu kebenaran aja. Bukan soal nggak layak ya, bukan emang kita nggak layak, tapi itu kebenaran saja. Sehingga kita mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini. Ya. Mewarisi berkat Abraham. Bayangin saudara, dia lahir turun ke bumi ini di keluarga miskin supaya saudara menjadi kaya. Di kayu salib dia benar-benar ditelanjangin supaya saudara menjadi kaya karena kemiskinannya. Amin. Ya, direstorasi semua, luar biasa. Amin. Ya, kita mewarisi shalom Kristus. Pikiran kita peace, damai, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, tidur enak, istirahat yang baik, ya, berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat rohani tuh di alam surgawi bersama Yesus. Apa yang Yesus terima, kita terima. Golden oil dari golden pipe,
Ya, berkat-berkat kasih karunia tuh mengalir selalu di setiap aspek area hidup kita. Warisan anak sulung. Saudara bayangkan 2022 dan selanjutnya kita menerima semua apa yang Tuhan Yesus sudah bayar. Saudaraku yang kekasih, bukankah kawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur, saudara, ucap syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, esetnya, kasih karunia-Nya. Haleluya.